tengah hamparan pedesaan yang tenang, terbentang ladang luas yang memanjakan mata dengan nuansa hijau keemasan. Setiap pagi, embun menyelimuti dedaunan, berkilau bagaikan permata saat cahaya matahari menyapanya perlahan. Suara cangkul yang menyentuh tanah, disertai nyanyian lembut burung-burung liar, menjadi musik alami yang menemani para petani bekerja. Sejauh mata memandang, terlihat hamparan ladang singkong yang luas. Tanah coklat kemerahan, gembur dan subur, jadi rumah bagi deretan tanaman singkong yang tumbuh dengan gagah. Ladang ini bukan sekedar hamparan tanaman, tapi sumber kehidupan bagi petani. Tanaman singkong, atau dikenal juga dengan nama ketela pohon atau Manihot esculenta, adalah salah satu tanaman pangan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya di daerah tropis seperti Indonesia. Tumbuhan ini dikenal karena kemampuannya tumbuh di lahan kering dan kurang subur, menjadikannya pilihan utama bagi petani di pedesaan. Singkong memiliki bentuk batang yang tegak dan beruas-ruas, dengan daun menjari yang lebar dan berwarna hijau cerah. Di bawah permukaan tanah, tersembunyi ubi-ubi besar yang kaya akan karbohidrat dan menjadi sumber energi utama bagi banyak penduduk dunia. Selain ubinya yang dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti gaplek, tape, atau keripik, daun singkong juga sering dimanfaatkan sebagai sayuran bergizi tinggi. Tanaman ini tidak memerlukan perawatan yang rumit dan dapat dipanen dalam waktu 6-12 bulan setelah tanam. Karena sifatnya yang tahan terhadap kekeringan dan hama, serta nilai ekonomisnya yang cukup baik, singkong menjadi simbol ketahanan pangan dan kemandirian pertanian bagi banyak wilayah di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, para petani singkong menghadapi tantangan serius yang semakin menekan penghidupan mereka. Salah satu masalah utama adalah biaya operasional perawatan tanaman singkong yang semakin tinggi, sementara harga jual singkong di pasaran justru terus merosot. Setiap musim tanam, petani harus mengeluarkan biaya untuk pembelian bibit unggul, pupuk, obat hama, dan upah tenaga kerja. Selain itu, mereka juga harus merawat lahan secara rutin agar hasil panen tetap optimal. Sayangnya, semua pengeluaran ini tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima saat panen tiba. Harga singkong yang murah dan tidak stabil membuat petani seringkali merugi, bahkan kesulitan menutup biaya produksi. Situasi ini membuat banyak petani kecewa. Tak terkecuali beliau, seorang petani singkong, Dul Hadi namanya, warga desa Prasidi, Gerumbul Dugupona, RT 3 RW 5, yang sudah merawat tanaman singkongnya dari mulai menanam benih batang hingga panen saat ini. Sepira? Sangat perak, betul ular. Sangat Ada tidak apa itu pun matu. Ada top sama wong tani. Lagi-lagi agak piragi ya, ikutin kia siki. Rumah besaran dah. 1.500 eceran. Kira-kira pada pergi kang. Dari khas no hokes kit wong tani aja pada ngarang horok ya. Pada rugi wong tani ya. Ar kontrak pun matus perak dia. Beliau dengan sangat sabar dan tekun merawat tanaman singkongnya, berharap panen kali ini lebih bagus. Bak pepatah mengatakan, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Ternyata panen singkong saat ini mengalami kerugian karena harga saat ini sangat rendah untuk setiap kilogramnya. Untung saja Pak Dul Hadi memiliki usaha berupa pengolahan singkong. Beliau mengubah singkong menjadi makanan yang enak dan gurih, dan makanan ini sangat khas di wilayah Kecamatan Cilongok,
khususnya di desa Pernasiti. Ya, ondol, itulah nama makanannya. Dengan merubah singkong menjadi olahan berupa cemilan ini tentunya menjadi nilai tambah secara ekonomi jika dibandingkan dengan menjual singkong mentah. Bahan-bahan untuk membuat ondol antara lain singkong, garam, minyak goreng, rancem atau ampas tahu, bawang merah, bawang putih, cabai, daun bawang, gula pasir. Langkah-langkah membuatnya: kupas singkong, cuci bersih lalu parut. Dalam proses pemarutan, beliau sudah menggunakan mesin karena produksinya lumayan banyak. Dalam proses peras ini juga sudah menggunakan alat pres. Parutan singkong yang telah dipres diletakkan di wadah yang lebar agar proses lebih mudah. Setelah itu, ditaburi bumbu dan garam, aduk rata. Sementara itu, siapkan isian untuk ondol jenis isian, karena ada juga ondol yang tidak ada isinya. Langkah selanjutnya adalah bentuk pipih parutan singkong. Masukkan isian sedikit di tengahnya, gulung dan bentuk bulatan-bulatan kecil. Langkah selanjutnya yaitu panaskan minyak agak banyak di wajan. Masukkan ondol ke dalam wajan, goreng dengan api sedang hingga permukaannya berwarna kuning keemasan dan garing. Aroma gurih singkong berpadu dengan pedasnya rancem di dalam, membuat ondol ini cocok dinikmati sambil minum teh hangat atau kopi di sore hari. Di samping komoditas singkong di wilayah RW 5, juga terdapat komoditas lain berupa produksi gula merah atau kita kenal dengan gula Jawa. Pohon kelapa atau Cocos lucifera L merupakan anggota famili Arecaceae yang tumbuh optimal di daerah tropis dengan curah hujan tinggi dan paparan sinar matahari penuh. Batangnya tunggal, tegak, tidak bercabang, dan dapat mencapai tinggi 10 hingga 30 meter dengan diameter sekitar 20 hingga 30 cm. Daunnya tersusun majemuk menyirip dengan panjang 4-6 meter. Sumber nira diperoleh dari bunga jantan atau mayang yang belum mekar. Proses pengambilan nira diawali dengan penyayatan ujung mayang untuk merangsang keluarnya cairan manis yang mengandung sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Cairan ini ditampung dalam wadah, umumnya bambu atau plastik food grade, untuk kemudian dimasukkan pada suhu lebih kurang 100 derajat Celcius. Pemanasan menyebabkan air menguap. Di RW 5 masih ada beberapa orang yang mengandalkan mata pencahariannya dari memproduksi gula Jawa ini, dan salah satunya adalah Bapak Narkam ini. Beliau sudah puluhan tahun memproduksi gula Jawa. Setiap hari beliau memanjat pohon kelapa atau dalam bahasa kami disebut penderes. Bapak Narkam ini beralamat di Gerumbul Dukupona, RT 4, RW 5, Desa Prasiti. Setiap tetes nira atau dalam bahasa kami disebut badek, beliau kumpulkan dalam bubung-bubung bambu yang disebut pongkor. Setelah terkumpul dari beberapa pohon, dibawa pulang untuk selanjutnya ditampung dalam wadah besar atau jeding untuk dipanaskan. Ada satu jenis makanan cemilan yang khas lainnya di samping ondol di daerah kami yang berbahan dasar singkong adalah cimplung. Cimplung merupakan makanan cemilan yang rasanya sangat manis. Proses pembuatannya pun sangat mudah. Singkong dikupas kulitnya, dicuci bersih lalu dimasukkan dalam jeding yang berisi nira kelapa yang sedang dipanasi dalam proses pembuatan gula Jawa. Perebusan singkong dalam jeding ini pun tak memerlukan waktu yang lama. Jika sudah matang, cimplung diangkat dan siap disajikan, dan sangat cocok disandingkan dengan minuman teh.